Di akhir tahun ini, aku ingat hari-hari ketika kamu mengucap syukur kepadaku dengan hati nurani yang murni. Aku selalu mengingatmu dalam setiap permohonanmu, baik siang maupun malam. Aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Sejujurnya aku kangen. Aku ingin terus bisa dekat dan melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Anakku, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Jangan takut, anakku. Aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi anakku, janganlah malu bersaksi tentang aku, dan janganlah malu karena aku ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatanku. Akulah Tuhan yang menyelamatkan dan memanggilmu dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatanmu, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karuniaku sendiri, yang telah dikaruniakan kepadamu, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatanganku, Juru Selamatmu Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Anakku, hiduplah untuk Injil sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru bagi sesamamu. Jangan malu karena kamu tahu kepada siapa kamu percaya. Yakinlah bahwa aku berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakanku kepadamu. Peganglah segala sesuatu yang telah kamu dengar daripadaku, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalamku Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakanku kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, percayalah kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita semua. Bapak Ibu, mari sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan, dan percayalah dimanapun kita berada, Tuhan ada dekat dengan kita. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai detik hari ini, itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang urapi setiap kami, Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini, dari awal sampai akhir semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Mujizat Tuhan selalu terjadi bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya.
Dia sangat baik buat kita. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia cuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhan kita. Haleluya. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan Allah kita, Yesus kita selalu baik buat hidup kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami pegang semua janji-janji Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, firman-Mu berkuasa bagi setiap kami. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serwa sekalian alam. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam tahun 2021 ini bersama dengan Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, selalu minta kepada Tuhan bagaimana kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, perbuatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, kita harus
melakukan sesuai dengan Tuhan. Kalau kita mau lakukan suatu rencana, kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Kalau itu rencana Tuhan, kita lakukan. Kalau bukan, kita jangan lakukan, jangan maksakan. Seperti kata di dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dengarkan baik-baik. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Celakalah anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Itu firman Tuhan. Jadi ini bangsa ini melakukan sesuatu bukan rencana Tuhan. Jadi kalau kita memasuk dalam suatu gereja persekutuan, kita harus minta kepada Tuhan, apakah ini gereja ini dari Tuhan atau bukan. Jadi kita minta pada Tuhan supaya Tuhan yang memilih gereja bagi kita. Bukan kita yang pilih gereja, Tuhan yang memilih gereja bagi kita. Dan kalau Tuhan sudah tunjukkan gereja itu, kita cari gereja itu. Seperti dikatakan di dalam Ulangan 12 ayat 5 sampai 7. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jelas sekali dikatakan di ayat yang kelima ini. Jadi yang memilih gereja bagi kita bukan kita. Yang memilih gereja kita adalah Tuhan yang memilih. Gereja apa yang Tuhan pilih bagi kita? Gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Kalau Tuhan sudah pilih gereja bagi kita, gereja yang nama Tuhan ditegakkan, nah kita cari gereja itu. Tidak ada kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan tradisi, tidak ada kompromi dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Hanya Yesus Kristus firman Tuhan. Dan kita cari gereja itu, dan kita masuk dari gereja itu supaya kita diberkati. Seperti dikatakan dari ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sana kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Di gereja yang nama Tuhan ditegakkan itulah kita membawa seluruh persembahan kita, perpuluhan kita, nasar kita, janji iman kita, korban kita, kita bawa ke gereja itu, gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi jangan salah masuk gereja. Masuklah gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Sebab Tuhan memilih gereja itu bagi kita. Kita cari gereja itu, kita masuk gereja itu, gereja nama Tuhan ditegakkan. Di situ kita bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Dan kita bawa seluruh persembahan kita, perpuluhan kita, nasar kita, janji iman kita, korban kita. Kita bawa masuk ke gereja itu. Jadi tidak boleh dibagi-bagi di gereja lain. Hanya gereja itu. Gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Di dalam 1
2 Tawarikh 20 ayat 35 sampai 37. 2 Tawarikh 20 ayat 35 sampai 37. Kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tapi Eliezer bin Dodawa dari Marisa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ini dia, Raja Yosafat, itu raja kerajaan Yehuda. Itu di hadapan Tuhan dia baik sekali. Raja kerajaan Yehuda, Israel Yehuda, diberkati oleh Tuhan. Tapi suatu ketika Raja Yosafat bersekutu dengan Raja Ahazia. Raja Ahazia itu raja Israel yang fasik. Bersekutu, mau bikin suatu bisnis, join bisnis, bikin kapal. Lalu mereka bikin kapal, ya, untuk berlayar ke Tarsis. Lalu hamba Tuhan Eliezer bernubuat. Ini suara Roh Kudus mengatakan kepada Yosafat, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi kapal yang dibikin oleh oleh Yosafat itu pecah, hancur. Ini namanya joint business, ya, persekutuan bisnis, tapi dengan orang fasik. Harusnya Yosafat tidak boleh bisnis dengan orang fasik, tapi Yosafat bisnis dengan Ahazia. Akhirnya apa? Gagal bisnisnya, hancur, kapalnya hancur. Itu dia. Tuhan menghendaki kita itu join dengan anak-anak Tuhan, bukan dengan orang fasik, orang jahat, orang berdosa. Ayat yang kedua, Yesaya 30 ayat yang kedua. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tuh. Jadi ini dia berangkat ke Mesir tidak meminta pertolongan Tuhan atau persetujuan Tuhan. Maka gagal total. Jadi dia berlindung kepada Mesir, Firaun. Maka mereka gagal total. Ada satu keluarga, ya, di Los Angeles waktu saya melayani ke LA di Amerika. Satu keluarga, suami istri, dua-duanya sarjana. Dia punya anak dua, satu laki, satu perempuan. Dia tadinya di Indonesia. Dia di Indonesia, berhasil di Indonesia. Tapi suatu ketika mereka mau berangkat ke Amerika. Tujuannya apa? Supaya Amerika memberikan kepada dia dan anak-anaknya masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Dan apa yang terjadi? Sampai di Amerika gagal semua. Ya, dia sebagai dokter tidak berhasil. Sebagai apoteker juga tidak berhasil. Gagal total. Anak-anaknya berontak, kacau. Waktu saya masuk dalam restorannya kosong, hanya satu orang yang makan di situ, dua dengan saya. Waktu saya sedang berdoa, waktu makan disediakan, saya berdoa. Lalu tiba-tiba datang kepada saya, Bapak dari Indonesia. Iya, saya bilang saya pendeta. Saya datang ke LA di sini, ya, San Francisco untuk melayani selama 1 minggu penuh. 1 bulan penuh melayani di sini. Lalu dia cerita kepada saya tentang masalah dia. Dia curhat bahwa dia itu dari Indonesia. Dia adalah dua-duanya adalah satu dokter, satu apoteker. Dia bawa 2 anaknya ke Amerika karena dia berharap bahwa dia dan anak-anaknya akan berhasil. Amerika akan memberikan masa depan yang cerah. Tapi gagal total. Kenapa? Tuhan marah pada mereka. Akhirnya gagal total. Dia menangis di hadapan saya. Saya bilang, engkau sama Cik itu berdosa kepada Tuhan. Kenapa engkau sama Cik berharap kepada Amerika? Bukan berharap kepada Tuhan. Karena kalian berharap kepada Tuhan, maka Tuhan marah. Kalian kan gagal total di sini. Bikin bisnis restoran gagal total. Sebagai dokter gagal total. Sebagai apoteker gagal total. Anak-anaknya juga gagal total. Kacau balau di gereja keluarga ini. Nah itulah kalau misalnya kita berangkat berharap kepada negara atau manusia,
Ya, kita tidak boleh berangkat tanpa persetujuan Tuhan. Harusnya mereka minta dulu, Tuhan kalau Engkau kehendaki kami dan anak-anak berangkat ke Amerika. Bukankah jalan Tuhan. Tapi kalau Engkau tidak kehendaki tutup jalan. Harusnya begitu. Ya kalau tidak, Tuhan tidak kehendaki pasti tutup jalan. Tapi mereka berangkat tanpa minta persetujuan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat. Ayat 13, 14, 15, 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan kehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahanmu itu adalah salah. Ini orang mau berangkat suatu kota untuk berdagang, tapi tidak minta persetujuan dari Tuhan. Berangkat kayak begitu. Tuhan bilang, kamu berangkat tanpa persetujuan Tuhan, kamu sombong sekali, kamu pikir kamu akan berhasil. Ya, harusnya kamu bilang kalau mau berangkat berdagang, bilang apa? Kalau Tuhan kehendaki, saya akan berangkat berdagang di sana, berusaha di sana. Kalau Tuhan kehendaki, itu namanya minta kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, Tuhan tutup jalan. Nah, demikian juga jemaat Tuhan, ya. Kita harus lakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita sombong seperti orang ini, ya. Kami harus ke sana, kami akan berdagang di sana, kami akan untung di sana. Ya. Tapi itu keadaan dia. Itu dia sombong itu. Harusnya dia katakan, kalau Tuhan kehendaki kami akan hidup dan kami akan berbuat ini atau itu. Kami akan berangkat untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta kepada Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuh. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Satu. Kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya gagal total. Ini karena ini orang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Hatinya jauh Tuhan, maka gagal total dia, dikatakan seperti padang asin yang tidak berpenduduk. Lalu ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, dia akan berhasil. Dia akan resepsi dan resesi. Tahun 2021, kalau dia mengandalkan Tuhan, dia akan berhasil. Walaupun dunia resesi, dia akan resepsi. Dia akan berhasil. Apa? Mengandalkan Tuhan. Maka jemaat Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan segala-galanya. Tuhan mau supaya kita itu berharap kepadanya. Seperti dikatakan di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 7 dan 12 dan 13 tentang Raja Asa. Raja Asa. 2 Tawarikh 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu,
Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Itu dia, karena Raja Asa ini berharap atau minta pertolongan kepada Raja Aram. Tuhan marah, dia berharap kepada Raja Aram. Tuhan marah. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Karena dalam kesakitan itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentiannya bersama-sama nenek moyangnya yang mati pada tahun ke-41 pemerintahnya. Raja Asa waktu sakit kaki, ya, dia tidak minta pertolongan Tuhan kesembuhan. Dia minta pertolongan pada tabib-tabib. Dia berharap kepada manusia, tabib-tabib. Maka dia mati. Itulah Raja Asa. Contohnya Raja Asa, Raja Israel yang sangat diberkati Tuhan. Tapi akhirnya dia bersekutu dengan Raja Ahazia. Raja Ahazia yang fasik itu. Akhirnya gagal total dia. Sampai dia sakit, infeksi, lalu dia mati. Nah itu dia. Maka kita tidak boleh berharap kepada siapapun. Dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuh. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuh. Jadi percuma kita bangun pagi-pagi kemudian bisnis. Karena kita berharap bahwa itu karena kekuatan kita bisa berhasil. Tuhan bilang, salah. Tuhan berikan berkat kepada orang yang dikasihi Tuhan pada saat tidur. Dari situ kita tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bukan karena usaha kita maka kita berkati. Itu berkat itu. Walaupun kita tidur, Tuhan bilang, aku berkati kamu. Karena dikasih oleh Tuhan. Kembali jemaat Tuhan. Kita renungkan tadi firman Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau bikin suatu usaha atau bisnis, minta kehendak Tuhan dulu. Kalau Tuhan kehendak, Tuhan buka. Kalau enggak. Itu kita minta pada Tuhan. Jangan kita bilang, oh saya bisa, saya pengalaman, saya sudah bisa. Gagal total, kamu dipermalukan. Ya. Demikian juga kalau kita cari gereja, jangan kita yang cari gereja. Tuhan yang cari gereja bagi kita. Gereja apa yang Tuhan cari bagi kita? Tuhan pilih gereja bagi kita. Gereja apa? Gereja yang nama Tuhan ditegakkan di situ. Gereja yang tidak ada kompromi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan tradisi. Gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Nah, kita masuk ke gereja itu. Iman kita akan bertumbuh dan terus karena nama Tuhan ditegakkan di situ. Ya, baik itu gereja, baik itu joint business, ya, maupun persekutuan apapun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, gagal total, gagal total. Selalu kita cari kehendak Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi dan kita diberkati oleh Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun suatu rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi semua itu adalah kehendak Tuhan. Harus kehendak Tuhan. Harus rencana Tuhan. Itu yang terjadi. Bukan kehendak kita. Bukan rencana kita. Haleluya. Saya minta jemaat Tuhan dalam tahun 2021 ini. Pegang firman Tuhan ini. Yesaya 30. Ya. Berharaplah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Jangan masuk persekutuan atau gereja atau join bisnis yang bukan kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada kita semua pada awal tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami. Supaya kami tidak masuk dalam satu persekutuan atau gereja atau persekutuan bisnis dengan orang fasik, dengan sembarangan menurut kehendak kami. Tapi kami masuk dalam gereja yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Itu gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Gereja yang tidak ada kompromi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan tradisi.
gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Itulah gereja yang kami masuki, yang Tuhan pilih bagi kami. Dan di dalam gereja itulah kami bawa semua persembahan persepuluhan kami, nasar kami, janji iman kami, korban kami. Kami masukkan di gereja itu, yang gereja yang nama Tuhan ditegakkan. Kami bawa semua persembahan kami ke situ. Maka kami dan anak cucu kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan, diberkati. Dan tidak boleh masuk sembarang gereja atau persekutuan yang bukan dari Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami ini. Supaya kami tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kami. Supaya hati kami tidak menjauh daripada-Mu, tapi melekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam loh hati kami. Ingatkan kami semua firman Roh Kudus. Beri kami kekuatan tenaga untuk menjadi pelaku firman-Mu sekarang sampai Engkau datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah minggu pertama dalam bulan Januari. Mari kita bersama-sama berdoa masuk dalam perjamuan kudus. Kita membaca dulu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58 mengenai perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus katakan. Nah ini dia. Mari jemaat Tuhan, kita pegang roti dan anggur di tangan kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, urapilah semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas menjadi maha kudus, sehingga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah daging Tuhan Yesus. Cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kanan kalian. Angkat, cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik oleh cambuk karena dosa kejahatan kita lah, maka dia diremukkan. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan kuat. Dan pada saat sangkakala berbunyi, pada saat Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita akan diubah oleh Tuhan. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Lalu kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Tuhan Yesus akan bawa kita masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba. Inilah daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya daging kita menjadi tubuh kemuliaan. Mari kita makan daging Tuhan Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah
cawan darah Yesus di tangan kanan. Angkat darah Yesus di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa manusia. Darah adalah nyawa. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus bersatu dengan nyawa kita adalah covenant. Sehidup semati dengan Yesus. Kita sehidup semati dengan Yesus karena nyawa Yesus, darah Yesus menjadi satu dengan darah kita. Mari kita minum darah Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosanna, Hosanna. Haleluya. Angkat kedua tangan kita ke atas. Sesudah kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan. Supaya Roh Kudus menolong kita dalam segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami umat-Mu saat ini mengangkat tangan-Mu. Sesudah kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus dan perjamuan kudus, kami rindu sekali untuk kami menerima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami umat-Mu saat ini mengangkat tangan kepada-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu, turun memenuhi, membaptis, mengurapi kami semua dengan urapan yang terbesar yang tidak terbatas. Roh Kudus membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, mengubah kami, membaharui kami. Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kami. Roh Kudus berikan kami tenaga kuasa di saksi Kristus. Roh Kudus tolong kami, Tuhanku. Kami berharap hanya Roh Kudus. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bahkan lidah-lidah api Roh Kudus hinggap ke atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Urapan empana mekana, elarman apa mana? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa Yesus dari sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati.